di era seperti ini masih ada pembuatan rancangan undang-undang tidak melibatkan para pihak terkait ya seluas-luasnya untuk berpartisipasi aktif dalam membuat undang-undang yang bermutu. Pegawai kesehatan atau dokter-dokter yang ada di rumah sakit pemerintah atau di institusi kementerian itu nggak boleh bersuara. Sangat memprihatinkan. Kalau dibungkam juga enggak, tapi pemaksaan kehendak dalam membuat sebuah undang-undang. Padahal undang-undang itu adalah kesepakatan bersama yang harus dipatuhi. Saya ingatkan kepada jajaran Kementerian Kesehatan, terutama Pak Menteri, tolong baca, ingat Undang-Undang Dasar 45 pasal 28. Kalau saya dokter, saya pasti galau karena ada 6 persoalan di situ yang belum tuntas. Itu juga ada beberapa pasal di situ yang membuat sangat galau. Bahkan para dokter melihat mengumpamakan profesi advokat. Nah, nanti kita bahas itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Lestari dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas penolakan RUU Kesehatan Menkes Panik ada apa? Sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan berikut. Ikatan Dokter Indonesia mengatakan organisasi profesi kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, dan bidan tidak terlibat dalam pembuatan rancangan Undang-Undang Kesehatan Nasional yang terdapat dalam Omnibus Law. Menurut IDI, sangat penting untuk melibatkan berbagai pihak dalam pembuatan rancangan Undang-Undang Kesehatan Nasional. Setiap munculan undang-undang, terutama yang berkaitan juga dengan undang-undang kesehatan, maka ada fungsi stakeholder yang harus dilibatkan. Bahwa negara membutuhkan aktor lain. Undang-undang ini sama dengan undang-undang Ciptaker Tenaga Kerja ini. Ya, mau jadi super body. Jadi semua mau diatur oleh Kementerian Kesehatan. Undang-undang kebidanan, keperawatan, BPJS, semua mau diatur oleh Kementerian Kesehatan. Kan itu sebenarnya poin yang ingin kita tahu kalau Pak Menteri tahu. Nah, hanya saja kami juga minta Pak Menteri juga gigih nanti untuk juga mempertahankan undang-undang yang sudah ada. Karena pasti mereka akan protes. Pasti mereka akan demo, gitu loh. Nah, untuk menjawab ini semua agar jangan terjadi friksi nanti di antara semua institusi yang tadi undang-undangnya dicabut-cabut tadi. Nah, itu yang ingin kami dengar seperti apa. Tapi kalau memang Pak Menteri menjawab tadi belum tahu, ya sudah, nggak ada masalah. Saya tahu kalau undang-undang ini adalah inisiatif DPR, tapi saya tahu juga bahwa ini adalah titipan pemerintah. Nggak bodoh-bodoh amat kok kita. Pinjem tangan balik aja. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Baik, sahabat Serambi Adi Warman di rumah, kali ini saya sudah bersama Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Sehat. Sehat ya Pak ya. Baik, nah Pak Adi, bagaimana nih Pak tanggapan Bapak terkait video yang baru saja tadi kita saksikan? Bagus ya pertanyaannya Mbak Yu ya. Tapi sebelum saya jawab, karena kita ini di penghujung bulan suci Ramadan, hari ini, besok atau hari ini sudah ada saudara-saudara kita yang muslim berhari raya Idul Fitri. Maka saya mengucapkan taqabbalallahu minal wa minkum, siyawana wa siyamakum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Terkait dengan penayangan video
Saya sangat prihatin ya, di era seperti ini masih ada pembuatan rancangan undang-undang tidak melibatkan para pihak terkait ya seluas-luasnya untuk berpartisipasi aktif dalam membuat undang-undang yang bermutu. Tadi kita lihat sendiri bahwa anggota DPR pun keras ya, tapi pihak Kementerian Kesehatannya, Pak Menterinya ternyata nggak tahu, banyak nggak tahu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, organisasi profesi juga tidak dilibatkan secara maksimal. Ditambah lagi ada tayangan tuh, saya lihat sepintas, ada pegawai kesehatan atau dokter-dokter yang ada di rumah sakit pemerintah atau di institusi kementerian itu nggak boleh bersuara. Nah ini sangat memprihatinkan. Kalau dibungkam juga enggak, tapi pemaksaan kehendak dalam membuat sebuah undang-undang. Padahal undang-undang itu adalah kesepakatan. Kesepakatan bersama ya harus dipatuhi. Kalau memang itu pemaksaan, nanti dikemas dalam sebuah undang-undang, pelanggaran akan banyak terhadap undang-undang begitu. Jadi itu yang saya lihat, komentar saya terhadap video tadi, Mbak. Berarti artinya dalam pembuatan undang-undang sendiri itu harus banyak yang terlibat juga ya Pak ya? Iya, karena itu tadi saya katakan, itu sebuah kesepakatan. Kesepakatan bersama ya? Iya, supaya harus dipatuhi. Baik. Nah Pak, dalam tayangan tadi saya melihat ada cuplikan surat edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan. Pertanyaannya Pak, apakah surat edaran tersebut bisa dikategorikan merupakan pelanggaran HAM? Mohon izin untuk penjelasannya Pak. Kalau kita lihat tadi yang tayangan surat itu, surat dari Dirjen Pelayanan Kesehatan, poinnya kan melarang orang-orang yang dibawa kekuasaannya untuk berteriak, untuk mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan suaranya terkait RUU ini di luar acara resmi. Jadi dibatasi hanya dalam acara-acara yang sudah ditentukan oleh kementerian. Padahal pembahasan substansi sebuah undang-undang itu tidak cukup dibahas dalam acara-acara resmi. Karena acara resmi itu bersifat terbatas waktunya. Yang hadir juga terbatas. Tetapi harus ada kajian-kajian lebih mendalam yang dibahas juga dalam konteks-konteks tidak resmi. Nah kalau konteks tidak resmi itu dilarang, apalagi katanya kalau menggunakan organisasi kedokteran yang tidak ini oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, itulah dilarang, akan dikenakan sanksi administrasi. Ini kekeliruan yang sangat fatal. Saya ingatkan kepada jajaran Kementerian Kesehatan, terutama Pak Menteri, tolong baca, ingat Undang-Undang Dasar 45 pasal 28. Tolong ingat itu. Pahami Undang-Undang Dasar kita, bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ini sudah ada undang-undang yang mengatur tentang ini. Kita lihat di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 96. Di situ ditegaskan bahwa dalam membuat atau memasukkan rancangan undang-undang itu ada masukan ya dari masyarakat. Jadi masukan bisa lisan, bisa tertulis, dia bisa melakukan apa? Dengan dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi. Nah ini di ayat 2-nya, ayat 1 ini sudah sangat jelas dikatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah ini nggak bisa dipungkiri, apalagi ini dilindungi oleh Undang-Undang 39 tahun 99
tentang hak asasi manusia. Di pasal 25 sudah sangat jelas tuh. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi saya ingatkan sekali lagi, Pak Menteri dan jajarannya, Menteri Kesehatan, tolong pahami Undang-Undang Dasar 45. Ini saya balik lagi sering ngomong, mungkin gara-gara pelajaran PMP dihapus nih. Jadi pengetahuan kita terhadap Undang-Undang Dasar 45 sangat lemah. Sangat minim ya Pak ya. Sehingga dalam bersikap tidak bersandar pada itu. Apalagi sikap kita ini sikap dalam bernegara. Ini merupakan pelanggaran HAM dan konstitusi. Sebaiknya surat itu dicabut. Walaupun saya lihat ada penjelasan dari Humas Kementerian yang menerangkan ini terbatas hanya untuk internal mereka, sama aja. Ini bentuk pengakangan mengeluarkan pendapat. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang HAM, dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Begitu Mbak. Baik, nah untuk pertanyaan selanjutnya Pak, terkait dengan rancangan Undang-Undang Kesehatan tersebut, banyak kalangan yang melakukan penolakan. Ironisnya justru dari kalangan kesehatan itu sendiri. Sebenarnya ada masalah apa Pak dalam RUU? Mohon pencerahannya Bapak. Nah, saya baca RUU itu ya galau lah profesi dokter. Kalau bahasa saya kutip bahasanya Prof. Mahfud, kalau saya tidak menteri, saya juga akademisi misalkan, terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, dia juga akan berpendapat, gitu, akan galau juga. Nah, saya juga begitu. Kalau saya dokter, saya pasti galau, karena ada 6 persoalan di situ yang belum tuntas. Yang pertama terkait pendidikan tenaga kesehatan dan dokter. Ini belum tuntas. Ya masih banyak lubang-lubang yang harus ditutupi atau harus didiskusikan. Terus pelayanan kesehatan termasuk rujukan dan sebagainya, itu juga belum tuntas pembahasannya. Praktek kedokteran belum tuntas juga. Jadi masih banyak yang perlu didiskusikan. Termasuk di situ pidana dokter. Itu juga ada beberapa pasal di situ yang membuat sangat galau. Bahkan para dokter melihat mengumpamakan profesi advokat. Nah, nanti kita bahas itu ya. Terus juga tenaga kesehatan asing yang mudah masuk. Ini juga jadi persoalan. Nanti akan terjadi berbagai macam benturan lagi di situ. Nah, perizinan juga dan organisasi profesi seakan-akan diabaikan dalam RUU ini. Nah, ini yang belum tuntas. Nah, harusnya ini dituntaskan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan pastikan menuntaskan 6 masalah ini. Sehingga nanti undang-undang itu akan dipatuhi oleh semua masyarakat dan semua insan kedokteran itu sendiri. Dan akan dihargai di undang-undang tadi. Tidak ditabrak atau tidak dilanggar atau tidak jadi persoalan di kemudian hari. Ya kan nggak lucu. Baru diundangkan, nanti dibawa judicial review ke Mahkamah Konstitusi, nah, terus beberapa pasal di-drop. Ya, jadi tidak efektif, tidak efisien dan akhirnya banyak persoalan. Mutu undang-undang kita akan jadi jelek. Karena di dalamnya sendiri masih banyak yang harus diselesaikan ya Pak ya. Belum tuntas, Belum tuntas. belum sepakat, sudah dipaksakan. Baik. Nah, Pak Adi, tadi kan Bapak sempat menyinggung mengenai advokat. Pak Adi, sebagian para dokter berteriak tentang tuntutan pidana bagi para dokter dibandingkan dengan tuntutan pidana advokat. Sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Bagaimana pendapat Bapak terhadap hal ini, Pak? Ya ini, kita lihat di Undang-Undang Advokat. Nanti kita coba lihat dalam RUU Kesehatan. Di dalam Undang-Undang Advokat ada pasal 16. Dikatakan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik untuk kepentingan pembelaan kliennya dalam sidang peradilan. Bahkan sekarang itu bukan hanya sidang peradilan, tapi di luar sidang peradilan juga
tidak bisa dituntut ya sepanjang etikat baik. Pasal ini tidak serta-merta mengatakan bahwa advokat itu memiliki kekebalan hukum dalam menjalankan profesinya. Kenapa saya katakan itu? Karena kata kuncinya adalah etikat baik terkait dengan kepentingan pembelaan. Kalau pembelaannya itu dilakukan dengan tidak etikat baik atau lebay, itu akan jadi persoalan. Contoh, ada kasus seorang pengacara dari terpidana sekarang ya, mantan ketua DPR RI, kalau nggak salah Setia Novanto. Rekan advokat itu menyampaikan beberapa keterangan untuk membela kepentingan kliennya yang dianggap oleh penyidik KPK itu menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi. Yang waktu itu kalau nggak salah nyebutnya kliennya nabrak tiang listrik, masuk ke rumah sakit, bengkaknya kayak bapau gitu kan. Nah itu dipidana. Kalau nggak sekarang masih di dalam teman kita itu. Nah itu karena tidak beretikat baik. Jadi kalau teman-teman kedokteran protes terhadap ini atau merasa kok advokat kebal, enggak, itu keliru. Sekarang kita lihat di kedokteran, di rancangan undang-undang kedokteran, undang-undang kesehatan tadi, ada beberapa pasal ya, yang di pasal 310, di situ dikatakan wajib melaporkan, itu normatif, memang harus melaporkan. Apabila dianggap ini, wah ini ada masalah nih, biasakan dokter pada saat ada pasien datang, wah dugaan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan, dia wajib dong. Kalau dia nggak mau melaporkan, ya jangan jadi dokter. Itu wajib gitu kan. Ini normatif ya. Nah, terus kita lihat juga di rancangan undang-undang pasal berikutnya, pasal 326, setiap pasien yang dirugikan akibat kesalahan tenaga medis. Nah ini kan mens reanya kesalahan, bukan kelalaian. Nah ini nanti kita bicara tentang unsur-unsur kesalahan secara pidana. Nah di advokat juga ada. Kalau dia menelantarkan kliennya, itu bisa juga dituntut. Jadi bisa juga dituntut sama dengan persoalan seperti ini. Atau dia bertindak menipu kliennya, bisa juga dituntut. Gitu. Kita lihat di pasal rancangan undang-undang pasal 328, pengaduan kepada majelis dalam rangka penegakan disiplin, sama. Di dunia advokat juga ada dewan kehormatannya. Jadi perlu teman-teman dokter ketahui, banyak rekan-rekan advokat kita juga masuk penjara tuh dalam menjalankan profesinya karena tidak benar. Karena etikatnya tidak baik tadi. Ya, jadi jangan kecil hati ya terhadap tindak pidana ini sepanjang kalau dokter itu benar, profesional. Kenapa sih risih? Ini sebenarnya mungkin untuk kehati-hatian. Ya barangkali perlu disepakati rancangan undang-undang ini dengan bahasa-bahasa yang lebih enak barangkali. Tapi intinya memang perlu agar dokter berhati-hati. Dan saya sih lebih ekstrim lagi ngomong, barangkali dokter bukan sekedar dijaga untuk tidak berbuat salah, tapi dokter juga harus dilindungi. Ya kalau dokter yang menjalankan profesinya benar, ya harus dilindungi. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman dokter kita. Di pasal 440 kita lihat, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan, tenaga pengawas wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Normatif. Ini justru untuk mengangkat harkat dan martabat, menjaga marwah profesi dokter. Sehingga mutu dokter juga terjaga terkait dengan rancangan undang-undang ini. Saya agak beda pendapat dengan teman-teman dokter yang mengatakan membandingkan apple to apple dengan pasal
16 Undang-Undang Advokat. Gitu Mbak Ayu. Berarti sama aja sebenarnya ya Pak ya? Iya. Sama-sama bisa dituntut juga kalau tidak baik. Kalau ada mens rea, ada kesalahan, lihat si pelaku, unsur-unsur pidana terpenuhi. Ya, jadi dia harus dengan etika baik untuk menjalankan profesi. Baik. Untuk pertanyaan terakhir Pak, di saran Bapak terhadap rancangan undang-undang kesehatan ini sebaiknya seperti apa Pak? Proses pembuatan rancangan undang-undang sebaiknya mengikuti dan patuh pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses itu harus dilalui, termasuk pasal 96 tadi. Masyarakat, kalimat masyarakat ini bukan sekedar masyarakat umum, tetapi dokter juga berhak memberikan masukan. Ini hak punya aku. Haknya jangan dilanggar. Berhak memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, di ayat 2-nya sudah sangat jelas juga tadi dikatakan bahwa bisa dilakukan dalam rapat dengar pendapat. Jadi organisasi profesi dokter apapun bentuknya ya, atau organisasi tenaga kesehatan bisa memberikan pendapat dengan melalui rapat dengan pendapat umum di DPR atau melakukan kunjungan kerja atau juga dalam bentuk sosialisasi, dalam bentuk seminar, lokakarya, boleh. Itu haknya kok. Jadi dalam pasal 96 ini ada 4 ayat yang mengatur persoalan tentang pemberian masukan, saran. Jangankan organisasi, perorangan aja bisa. Perorangan bisa, jadi jangan ini dibungkam oleh pemangku kekuasaan. Kenapa ini harus dilakukan? Tadi saya katakan agar undang-undang ini lebih berkualitas. Rancangannya harus dapat dengan mudah diakses oleh semua masyarakat. Itu yang saran saya. Patuhlah sama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jangan juga diakal-akali dan memaksakan kehendak untuk pembentukan sebuah undang-undang. Ya, itu saja barangkali Mbak Ayu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin, amin Pak. Dan dokter-dokter kita juga sehat-sehat dan berkualitas. Terima kasih Bapak untuk ilmunya hari ini. Semoga dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi untuk masyarakat semua yang ada di rumah juga tentunya. Demikianlah acara bincang-bincang kita kali ini. Untuk mendukung program edukasi hukum ini agar selalu eksis, mohon tekan tombol subscribe, like, komen channel Serambi Adi Warman. Saya Ayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.